Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan yang sekarang, kita akan masih menjelaskan tentang secara detail, yaitu sub masalah dari konsep dasar ekonomi. Yang sekarang akan kita bahas adalah tentang masalah pokok ekonomi dan biaya peluang. Nah, sekarang kita akan bahas dulu ya tentang masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi, seperti yang dijelaskan pada pertemuan pembahasan konsep dasar ekonomi, terdiri ada dua, yaitu menurut aliran klasik dan menurut aliran modern. Menurut aliran klasik, masalah ekonomi terdiri dari tiga masalah, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Tetapi, masalah pokok ekonomi yang sekarang produksi, distribusi, dan konsumsi ini kita katakan sebagai kegiatan ekonomi. Nah, yang sekarang kita gunakan adalah masalah pokok ekonomi menurut aliran modern. Menurut aliran modern, masalah pokok ekonomi terdiri dari tiga, yaitu terdiri dari tiga pertanyaan what, how, dan for whom. What, yaitu barang apa yang diproduksi dan berapa jumlahnya. How, berhubungan dengan bagaimana cara memproduksi. Dan for whom, berhubungan dengan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Baiklah, kita akan menjelaskan secara detail tentang what, how, dan for whom. What yang berkaitan dengan pertanyaan barang apa dan berapa jumlah barang yang harus diproduksi. Pertanyaan ini berhubungan dengan sumber daya yang terbatas. Maka dari itu masyarakat tidak boleh sembarangan untuk memutuskan barang apa yang akan diproduksi. Jadi harus ditentukan ya ketika mau memproduksi itu, oh kira-kira sekarang barang apa sih yang sedang marak di pasar ya, atau barang apa sih yang sedang diminati oleh masyarakat. Nah, setelah menentukan barang apa yang diproduksi, maka kita harus memutuskan berapa sih jumlah barang yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga dapat ditentukan berapa sumber daya yang dibutuhkan untuk proses produksi. Nah, itu pertanyaan yang berhubungan dengan what. Nah, sekarang pertanyaan yang berhubungan dengan how. How itu berhubungan dengan bagaimana cara memproduksi. Nah, bagaimana cara memproduksi ini berkaitan dengan masalah teknologi atau metode. Metode produksi, apa sih yang akan digunakan untuk memproduksi suatu barang? Berapa jumlah tenaga kerja, jenis mesin, serta bahan mentah apa sih yang akan digunakan sehingga menghasilkan produksi yang berkualitas. Kemudian, bagaimana mengkombinasikan faktor-faktor produksi yang ada agar berhasil dan berdaya guna. Nah, ini masalah yang berkaitan dengan how, bagaimana cara memproduksi. Kemudian, pertanyaan yang ketiga yaitu for whom. For whom itu lebih tepatnya adalah kepada siapa produksi itu digunakan, atau lebih kepada marketnya ya, atau untuk siapa sih kita memproduksi. Jangan sampai kita memproduksi barang tapi kita bingung pasarannya untuk siapa ya. Jadi for whom ini sekali lagi itu lebih kepada siapa yang memerlukan barang tersebut dan siapa saja yang menikmati hasilnya. Apakah barang-barang diproduksi tersebut akan didistribusikan menurut ukuran pendapatan, kekayaan, atau kelompok di masyarakat? Misalkan kita memproduksi barang. Oh, ini untuk siapa sih? Apakah untuk anak-anak, untuk orang dewasa, ya, untuk perempuan, atau untuk laki-laki? Nah, itu berarti pengklasifikasian produksi untuk siapa. Nah, ya, demikian pertanyaan dari what, how, dan for whom yang berkaitan dengan masalah pokok ekonomi. Sekarang kita akan membahas tentang biaya peluang. Biaya peluang atau istilah ekonominya disebut dengan opportunity cost. Apa sih biaya peluang itu? Biaya peluang atau opportunity cost adalah nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena kita memilih alternatif lain. Ya tadi ya, ketika kebutuhan kita itu banyak, maka kan harus ada yang dipilih berdasarkan skala prioritas yang sudah kita jelaskan. Nah, ketika tidak yang dipilihnya itu, maka kita akan korbankan. Nah, yang dikorbankan itu adalah yang disebut dengan opportunity cost atau biaya peluang.
Nah, selain ada kata-kata istilah biaya peluang, di ekonomi terdapat juga konsep namanya biaya sehari-hari. Biaya sehari-hari itu kebalikan daripada biaya peluang. Biaya sehari-hari itu adalah biaya yang harus dilakukan atau yang diambil untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi. Selain biaya sehari-hari, ada juga biaya eksplisit. Biaya eksplisit sendiri itu hampir sama dengan biaya sehari-hari ya, yaitu biaya yang benar-benar dikeluarkan. Ada biaya eksplisit, ada biaya implisit. Implisit berarti kebalikan dari biaya eksplisit dan biaya sehari-hari, yang hampir sama konsepnya dengan biaya peluang, yaitu biaya yang tidak kita gunakan atau biaya yang dikorbankan. Kemudian dari biaya ini ada konsep yang disebut dengan laba akuntansi dan laba ekonomi. Laba akuntansi sendiri adalah laba yang secara real, karena pendapatan dikurangi dengan biaya eksplisit, biaya yang benar-benar dikeluarkan. Sedangkan laba ekonomi itu laba yang dihasilkan dari pendapatan dikurangi biaya eksplisit dan biaya implisit. Oke, sebagai contoh untuk biaya peluang ini misalkan Jade adalah seorang manajer ya pada perusahaan industri. Gaji dia setiap bulannya adalah 10 juta. Kemudian Jade akan beralih pekerjaan dan membuat usaha baru yaitu usaha kuliner. Nah, untuk biaya usaha kuliner ini, dia harus mengeluarkan sewa tempat, pembelian peralatan masak, gaji karyawan, yang per bulannya sekitar 15 juta. Nah, diperkirakan ketika dia membuka usaha kuliner, penerimaan yang dia peroleh sebesar 18.500.000. Maka dari sini kita bisa katakan estimasi penghasilan per bulan atau laba akuntansinya sebesar 18.500.000 penerimaan dikurangin biaya yang keluar atau biaya eksplisit yaitu 15 juta. Maka laba akuntansinya 3.500.000. Nah, di sini bisa disimpulkan ilustrasi tersebut adalah laba akuntansi tadi ya seperti yang sudah kita hitung 3.500.000. Biaya eksplisitnya, biaya yang dikeluarkan adalah 15 juta. Dan ada biaya implisit atau biaya peluang, yaitu biaya yang tidak digunakan atau biaya yang dikorbankan. Di sini biaya yang dikorbankan adalah ketika dia menjadi seorang manajer, karena tidak dipilih lagi ya, yaitu sebesar 10 juta. Nah, 10 juta ini kita katakan sebagai biaya peluang ya. Kemudian laba ekonominya, laba ekonomi itu sebesar berapa total penghasilan? 18.500.000 dikurangin biaya eksplisit, dikurangin biaya implisit atau biaya peluang. Nah, dia rugi ya sebesar 6.500.000. Jadi ketika Jade memilih untuk usaha kuliner, dia mengalami kerugian ekonomi ya sebesar 6.500.000. Nah, seperti berikut ya, contoh ilustrasi konsep-konsep yang sudah dijelaskan tentang biaya eksplisit, biaya implisit, laba akuntansi, laba ekonomi, biaya peluang ya. Contoh lain, misalkan dari biaya peluang, Hasan ditawari untuk bekerja di suatu perusahaan dengan gaji 3.500.000 per bulan. Di sisi lain, Hasan memiliki kemampuan secara skill dan modal untuk melakukan produksi suatu barang dengan peluang mendapatkan laba 7 juta per bulan. Tapi dia setelah melalui proses produksi dan promosi selama 5 bulan. Oke, dari ilustrasi tersebut, jika Hasan lebih memilih mengambil peluang untuk melakukan produksi sendiri, maka dia telah kehilangan peluang untuk bekerja pada orang lain dengan gaji 3.500.000 selama 5 bulan. Nah, berarti karena dia memilih melakukan kegiatan produksi, berarti dia akan kehilangan pekerjaan. Nah, kehilangan pekerjaan itulah yang disebut dengan opportunity cost atau biaya peluang. Kalau kita katakan total nilai nominalnya, gaji ketika dia bekerja itu kan 3.500.000 selama 5 bulan adalah 17.500.000. Nah, 17.500.000 ini dikatakan sebagai opportunity cost. Demikian penjelasan tentang masalah pokok ekonomi dan biaya peluang. Apabila ditanyakan, silakan kita nanti diskusi di forum diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.